Hai, perkenalkan nama saya Ernendiani Auna, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangi. Pada kali ini saya akan mereview tentang buku Sapiens karya Yuval Noah Harari. Baiklah, yang pertama yaitu tentang identitas buku. Judul Sapiens, A Brief History of Humankind, penulis Yuval Noah Harari, penerjemah Yanto Mustafa, editor Nunung Wiyati, desain sampul Ujang Prayana, tata letak Alia S. Susanti, cetakan 1 Juli 2017, diterbitkan oleh PT Pustaka Alfabet anggota IKAT. Untuk desain sampul buku ini sangat sederhana. Dominasi warna putih bersih dengan judul dan nama penulis yang terlihat jelas. Ada sidik jari manusia sebagai ilustrasi gambar. Kemungkinan mengacu pada sejarah umat manusia yang menjadi pokok bahasan buku. Baiklah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang penulis buku ini, yakni Yuval Noah Harari. Beliau lahir pada tanggal 24 Februari 1976. Beliau adalah seorang sejarawan Israel yang menjabat sebagai profesor di Departemen Sejarah Universitas Ibrani Yerusalem. Secara umum, buku karya Yuval Noah Harari ini menceritakan tentang spesies Sapiens yang merupakan bagian dari genus manusia, di mana genom manusia pertama sudah menginjak kaki di muka bumi ini sekitar 2000 tahun yang lalu, sedangkan spesies kita atau Sapiens baru muncul sekitar 150 tahun yang lalu. Yuval Noah Harari menuliskan setidaknya ada 3 yang membuat kemampuan berbahasa Sapiens membuat Sapiens menjadi istimewa. Yang pertama, bahasa membuat Sapiens dapat berkomunikasi dan berkoordinasi. Yang kedua, bahasa dapat dipakai untuk bergosip, dan yang ketiga, bahasa dipakai untuk berimajinasi. Pertama, dalam hal koordinasi dan komunikasi, pada dasarnya hewan-hewan lainnya dapat mengirimkan bahasa sederhana kepada kawannya, seperti peringatan, "Awas, di sana ada singa." Sedikit berbeda, Sapiens saat itu mampu menyampaikan informasi lebih lengkap, seperti pada sungai yang terletak di gunung belakang tersebut terdapat 2 ekor singa yang bersembunyi di balik semak-semak. Kemampuan berkomunikasi dan memberikan informasi secara detail kepada kawannya
membuat sapiens lebih mudah berkoordinasi dan bekerja sama, di mana hal tersebut memudahkan proses berburu dan mengumpulkan makanan. Menciptakan bahasa yang relatif lebih rumit dibandingkan spesies lain, kemampuan bahasa ini ternyata dapat berguna karena dapat dipakai untuk bergosip. Sekilas terdengar lucu ketika kita bergosip menjadi alasan spesies kita tidak punah, akan tetapi menurut Yuval Harari, sejumlah penelitian sudah membuktikan hal tersebut. Pada masa itu, spesies menghabiskan waktunya untuk bergunjing dan membicarakan orang lain. Dari gosip tersebut, akhirnya sapiens dapat mengetahui siapa dari kawannya yang dapat dipercaya, siapa yang tidak. Dari situ, sapiens dapat berkumpul dengan kawannya yang dia percaya, sehingga pada akhirnya jumlah kawannya sapiens menjadi semakin besar. Kemampuan ini tidak dimiliki sapiens lain. Mereka tidak tahu karena tidak bisa bergosip siapa yang dapat dipercaya, siapa tidak di dalam kawannya, sehingga mereka kesulitan untuk membentuk grup yang besar. Grup yang besar itu tentu diperlukan karena akan memudahkan untuk berburu dan Ketiga, bahasa dapat menciptakan imajinasi. Berbeda dengan spesies manusia lain, spesies sapiens dapat berimajinasi. Dengan menggunakan bahasa sapiens dapat memberikan informasi terkait suatu hal yang sebenarnya tidak ada. Contohnya, sapiens dapat mengatakan bahwa singa dan serigala adalah roh penjaga dari suku kita. Kenapa kemampuan imajinasi ini penting? Sama seperti kemampuan bergosip, kemampuan berimajinasi dapat menyatukan gerombolan sapiens pada masa itu, sehingga pada akhirnya mereka dapat bekerja sama jauh lebih baik dibandingkan spesies lain. Menariknya, Yuval Noah Harari tidak berhenti sampai di situ. Dia menuliskan bahwa kemampuan imajinasi tidak hanya menyatukan nenek moyang kita dulu, hingga dapat menyingkirkan Homo nederlands. Kemampuan imajinasi dan percaya dalam hal fiktif masih mempersatukan spesies kita hingga saat ini. Mungkin Anda dengan cepat akan berpikir imajinasi yang dimaksud adalah agama, akan tetapi Yuval Noah Harari tidak mulai dari imajinasi agama. Dia memberikan contoh pertama adalah imajinasi kita terhadap perseroan terbatas. Perseroan terbatas menurut Yuval Noah Harari adalah imajinasi terbesar sapiens saat ini. PT bukanlah suatu benda tidak berwujud dan hanya nyata karena adanya selembar dua lembar kertas yang dituliskan oleh notaris pada buku ini. Yuval Noah Harari memakai contoh perusahaan Peugeot. Semua mobil Peugeot dapat dihancurkan, semua karyawannya dapat dipecat. Akan tetapi perusahaan Peugeot masih bisa tetap ada. Sedangkan apabila hakim menyatakan perusahaan Peugeot bubar, maka di saat itu pula eksistensi perusahaan hilang. Peugeot seolah tidak punya hubungan dengan dunia nyata. Perusahaan tersebut tidak lebih merupakan wujud dari kolektif imagination dari sapiens modern. Tidak hanya perusahaan imajinasi kolektif, spesies manusia juga terjadi pada banyak hal, seperti imajinasi tentang negara,
ideologi, hak-hak asasi manusia, dan banyak hal lainnya. Hal-hal tersebut merupakan produk budaya dan imajinasi dari spesies sapiens yang muncul untuk sekedar mempersatukan segerombolan sapiens. Ketiga hal tersebut muncul ketika masa cognitive revolution dan membuat sapiens mampu bersatu dan bergerombol. Dengan jumlah besar, spesies lain tentu mampu bergerombol dengan bekerja sama. Akan tetapi ada belasan berbeda dengan kemampuan barunya tersebut. Sapiens dapat bergerombol ada jumlah besar dan tentu mampu mengalahkan dan menyingkirkan spesies lain dengan mudah. Ada bagian 1 yaitu revolusi kognitif. Pada dasarnya buku ini sesuai judulnya menceritakan tentang manusia atau Homo sapiens. Jenis Homo sapiens masih satu famili dengan jenis Homo lain seperti Neanderthal, Solensis, Erectus, dan sebagainya. Kemampuan kita untuk mengkomunikasikan bukan saja hal real terlihat ada, seperti pohon, air, api, makanan, seperti hewan, tetapi juga mampu mengkomunikasikan hal-hal yang tidak real terlihat, seperti mimpi, angan-angan, imajinasi. Inilah yang menjadi tanda awal mulanya revolusi kognitif Homo sapiens, hingga akhirnya ras ini menjadi adidaya dan mampu menguasai serta memusnahkan. Pada bagian 2, revolusi pertanian. Kemampuan komunikasi menjadikan manusia bisa bekerja sama. Kemudian manusia mulai menyesuaikan dunia seperti yang dibutuhkan dan diinginkan supaya manusia bisa lestari. Tidak hanya di dunia yang diubah, manusia juga mengubah morfologi hingga way of life mereka sendiri. Evolusi pertanian ditandai dengan berubahnya gaya hidup nomaden menjadi menetap. Manusia merasa menetap lebih menguntungkan karena semua lebih bisa diatur untuk kepentingan, bahkan alam bisa didomestikasi. Istilah domestikasi ini juga berlaku untuk seluruh hal-hal lain yang diinginkan atau menjadi tujuan kehidupan manusia. Dalam konteks kecenderungan kita untuk mencurahkan seluruh waktu dan tenaga kita untuk meraihnya, oleh hal-hal yang diperlukan atau diinginkannya. Bahkan jika itu berarti merubah cara hidup, tindakan dan sikap manusia akan selalu didorong oleh apa yang menjadi keinginannya, termasuk mimpi, cita-cita, aspirasi, menjadi hal yang dibahas dan diceritakan penulis dengan semenarik di bagian ini. Lalu di bab akhir, Harari mengajak para pembaca untuk lebih merenungkan arti kehidupan umat manusia. Harari menjelaskan dan menampilkan banyak sekali hasil riset yang didukung observasi serta perdebatan para ahli tentang revolusi yang dialami oleh manusia. Di akhir ada 2 bab paling penting di buku ini dan jangan sampai terlewatkan. 2 bab tersebut adalah The Meaning of Life, sebuah bab yang membahas makna kehidupan manusia, dan bab Afterward, The Animal That Become a God,
yang berisi berbagai kemungkinan apa jadinya umat manusia di masa depan dengan segala kecanggihan teknologi dan keberhasilannya menjadi spesies utama di antara spesies lainnya. Harari tidak bermaksud memperdebatkan atau menyinggung. Di bab akhir kita akan memahami bahwa banyak hal yang masih belum bisa dijelaskan secara ilmiah dan teori ilmiah itu bersifat dinamis. Artinya bisa berubah seiring dengan ditemukan bukti baru di masa depan. Secara personal, soal asal-usul manusia yang berdasarkan agama berasal dari Nabi Adam alaihi salam atau dari apapun yang diajarkan oleh agama lain, penulis seolah-olah hanya ingin menyampaikan bahwa beginilah adanya manusia dari sisi biologi dan histori. Ada resolusi ilmiah yang menurut Yuval adalah titik tolak terpenting manusia modern dan manusia di masa depan. Intinya mungkin kita saat ini lebih canggih kehidupannya, tapi benarkah lebih bahagia dibanding manusia zaman dulu? Buku ini jadi buku yang diperhitungkan karena latar pendidikan dan kredibilitas penulis yang tinggi. Selain muatan historinya juga yang lengkap membuat buku ini jadi bacaan yang informatif. Buku ini juga mengeksplorasi bagaimana ilmu biologi dan sejarah mendefinisikan umat manusia dan meningkatkan pemahaman kita tentang makna menjadi manusia. Melalui buku Sapiens, penulis sepertinya berusaha memberikan wawasan kepada pembaca seperti apa sejarah umat manusia ditinjau dari berbagai disiplin ilmu, terutama biologi dan histori. Dari ilmu biologi, asal-usul alam semesta adalah teori Big Bang, dan manusia tak beda dengan spesies lainnya yang juga mengalami evolusi. Spesies Sapiens pada awalnya adalah spesies terbelakang dibandingkan Netherlands. Netherlands memiliki otak yang lebih besar, otot yang lebih kuat, serta kemampuan beradaptasi terhadap cuaca dingin yang lebih dingin. Sementara Sapiens merupakan spesies kecil yang lebih suka hidup dalam gua. Perubahan besar terjadi pada 70.000 sampai 30.000 tahun yang lalu, di mana spesies kita mengalami apa yang disebut cognitive revolution, yang artinya spesies kita menjadi pintar, dapat berpikir dan berkomunikasi dengan baik, jauh lebih baik daripada spesies lainnya. Apa penyebabnya? Yuval Noah Harari menyatakan dengan tegas bahwa hingga saat ini tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Satu teori menyatakan bahwa secara kebetulan terjadi mutasi genetik dalam diri sapiens, di mana hal itu tidak terjadi pada spesies lain. Cognitive revolution menyebabkan sapiens mampu berpikir dan menciptakan bahasa untuk berkomunikasi satu sama lain dengan baik. Lalu, mengapa kemampuan komunikasi tersebut menjadi spesial? Kemampuan komunikasi tersebut menjadi spesial padahal hewan-hewan lain pun juga mampu berkomunikasi dengan spesiesnya juga. Sekian review dari saya tentang buku karya Yuval Noah Harari yang berjudul Sapiens.
Terima kasih.